pejabat atau misalnya jadi menteri kalau tadi saya ceritakan. Bener-bener kelihatan semuanya 360 derajat. Terus kalau kita lihat ke atas itu kayak langit itu kayak deket banget. Selamat datang di Ruang Lavi. Ya, kita lanjut. Ini teras 2, makin banyak berserakan batunya. Di sini kita lihat ada 2 lapisan batu yang umurnya berbeda. Penyusunannya ya, bukan umur batunya, karena umur batunya relatif sama lah, jutaan tahun lah. Kalau dibandingkan dengan batu seperti ini di daerah Cimahi di Lagadar, itu umurnya 4-5 juta tahun. Kemungkinan ini juga sama. Naroknya yang itu yang kemudian berbeda umurnya. Di sini ada 2 umur yang berbeda. Yang berdiri itu umurnya 2000 sampai 1000 sebelum Masehi. Sementara yang tidur itu umurnya 8000 sampai 5000 sebelum Masehi. Jadi lebih tua yang tidur. Tanah-tanahnya digeser, kemungkinan batu-batu yang lebih tua akan ditemukan lagi. Pada saat penelitian ketemu di bawah lagi. Itu Tertutup umurnya sama tanah ini kan, berarti 11 sampai 30 meter di bawah. Itu umurnya 23.000 sampai 16.000 sebelum Masehi. tapi di sini sih selain batu-batuannya yang menarik, itu adalah pohon ini. Ya, pohon ini. Ini sebenarnya yang 2 menarik. pohon. Ini sebenarnya 2 pohon. Pohon kemenyan sama haniru. Yang pasti duluan batu daripada pohonnya. Iya. Ya, duluan batu dari pohon. Jadi sebenarnya tidak ada pohon di situ. Batuan semua berarti kan? Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa bentukan. Ada segi 5, segi 6, segi 4 yang tidak beraturan. Itu bahkan sempat ada yang segitiga. Itu segitiga. Ya, segitiga. Nah, ini itu dibentuk secara alami. Tapi ada juga bahkan ada Kang yang tidak dibentuk secara alami. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah punya masalah ini mau dibentuk oleh manusia atau tidak. Tapi keunikannya adalah bagaimana dia menyusun batu ini. Nah, ini yang saya cerita tadi yang soal fit and proper untuk jadi pejabat atau misalnya jadi menteri kalau tadi saya cerita. Dipanggillah dia, di sini dia disuruh duduk si calonnya ini. Nah, terus ada beberapa penguji di situ. Dia tanya si penguji ini wawasannya ini segala macam begitu. Sampai akhirnya keputusannya ternyata kamu tidak cocok jadi menteri pertahanan. Kamu cocoknya jadi menteri sosial. Keputusannya di sini. Setelah itu dia kemudian ke teras 3. Jalan ke teras 3. Di teras 3 itu kemudian dia mendapat pengetahuan dengan diberi oleh semesta. Ini dia ditunjukkan nama dari teras 3 dikasih pengetahuan sesuai dengan apa yang seharusnya. Misalkan dia jadi menteri ekonomi, ya di sini dikasih pengetahuan tentang ekonomi. Jadi kayak di sini tuh tempat interviewnya ya. Interviewnya lah. Di tempat interview terus sudah ditentukan, dipilih, terus dia ke teras 3. Di teras 3 tuh kayak penjelasan job desk-nya kali ya. Ya, tapi kalau orang-orang mau meditasi itu banyak yang ke arah sana, duduk di Dekat puncak pohon. itu, dekat pohon itu, yang kemudian menghadap ke utara, ke sana, ke utara, selatan, barat. Kalau aku sih selain si pohon ini ya yang menarik, itu adalah 3 batu itu. Oh iya. Ya. Satunya bentuk segitiga, satunya persegi 5, satunya itu sebenarnya bukan abstrak kayaknya ya, dia persegi 6. Iya. Cuman yang lancip sebelah situnya udah Iya. nggak ada. Itu udah kayak udah menjelaskan banget itu simbol-simbol dari energi itu kelihatan banget di situ. Iya. Cuma posisinya sebenarnya tidak tidur begini. Dia harus Berdiri. tegak. Ya. Nah, kemarin sempat ada yang bertanya ke aku bahwa ini apa? Apakah ini alami atau man-made? Ini man-made atau buatan. Karena di alam nggak ada yang seperti ini. Kalau hujan nggak mungkin hujan. Butuh lama juga untuk ini andesit masalahnya. Butuh waktu yang lama juga. Iya, ini 3 Kalau batu ratusan ribu, puluhan ribu enggak lah.
Ini kan segi 5, ini Ya. segi 3, ini tuh harus Enam. segi 6 nih. Itu tuh udah simbol-simbol banget. Jadi kemungkinan ini berdiri sebagai simbol. Iya, dia udah simbol. Terus kalau dia berdiri, artinya simbolnya itu dari langit sama bumi. Vertikal dia berdirinya. Dan simbol ini juga sebenarnya mencirikan batas-batas ruangnya itu karena simbol ini. Ya, Kemungkinan seperti itu. ini kan kalau dilihat nih, dia kalau berdiri posisinya terus di situ. Artinya itu kalau diulik lagi kelihatan nih. Ya. Dia di puncaknya itu. Terus ditandai dengan adanya pohon ini. Yang dimana pohonnya 2 aja itu tuh kalau aku nangkepnya sih 2 pohon ini tuh kayak mengajarkan tentang dualitas. Ya, dualitas. Tentang dualitas, kehidupan kita itu dualitas gitu. Ya, pasangan Pasangan. ya. Pasangan. Selalu bersama. Ada bumi, langit. Iya, ini sih kalau aku lihat simbol dari sini, terus dia Ya, arah ke bercandanya sana. Terus di sini juga ada batu ini nih. Ini juga cukup unik berbeda. Iya nih, batu yang bulat ini kan. Ya. Nah, ini dia di bawahnya juga ada batu-batu lagi. Ini tuh udah kelihatan. Terus di sininya ada bolongan berbentuk oval. Kalau kita lihat sebenarnya di langit itu orbit. Ini pasti ada yang berbeda. Salah. Permisi. Ini di teras 2. Naik ke atas. Ini adalah menuju puncaknya. Kita harus lepas kaki. Tapi kalau kalian pada sensitif atau peka, kalian ngerasain lepas kakinya aja itu udah ada rasa yang beda. Berdiri di sini, ini kelihatan banget 360 derajat. Tuh, kelihatan semua. Bener-bener kelihatan semuanya 360 derajat. Terus kalau kita lihat ke atas, itu kayak langit itu kayak deket banget posisinya. Jadi di sana kayak lebih dekat, ke sana lebih jauh, ke sana lebih jauh. Apakah bumi ini bulat? Salah satunya bisa terlihat dari sini nih. Karena posisi di sana lebih dekat, ke sana tinggi, ke sana lebih jauh si langitnya. Ke sana lebih jauh lagi. Ini kalau di channeling atau ditilik lagi, pasti banyak cerita di sini. Dan kalau yang sensitif udah pasti ngerasain energinya kayak ada spiral dari bawah, spiral gitu melalui kaki. Dan ini juga bentuk-bentuk batunya itu adalah simbolis-simbolis nih, ada bentuk-bentuk batu. Dan salah satu jejak bintang yang ada itu adalah bentukan Orion itu seperti ini. Mari kita lanjut lagi.